Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Manado tahun 2022 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Masih, sarjana pendidikan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Manado tahun 2022 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya merupakan guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 1 Bolang Hitang Timur. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja pada kegiatan pembelajaran kelas 7B pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi pokok keberagaman masyarakat Indonesia dan sub materi pokok toleransi atau perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Berdiri siap. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap belajar? Siap! Harus siap, karena dimanapun dan kapanpun siswa berada ketika guru masuk, kalian harus benar-benar siap dalam belajar. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa, karena pembelajaran itu bukan hanya ilmu pengetahuannya, namun kita akan mencari berkah dari setiap pembelajaran. Dan perlu kalian ingat bahwa untuk memulai segala sesuatu harus diawali dengan doa, karena dengan kekuatan doa semua aktivitas dapat berjalan dengan lancar, baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk itu saya ingin meminta dari kalian satu orang yang berani tampil untuk memimpin jalannya doa sebelum belajar. Maka dari itu, ayo siapa yang berani silakan maju ke depan. Silakan maju. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa baik. Tadi sudah berdoa, sekarang sebelum kita masuk di pembelajaran nanti, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila sebagai nilai-nilai pendidikan penguatan karakter atau penguatan pendidikan karakter siswa. Bukan hanya kalian juga yang kena, kamu juga kan kena tentang nilai-nilai PPK, karena lagu nasional ini menyangkut ideologi bangsa dan negara dan mengaitkan juga dengan materi yang kita akan pelajari hari ini. Untuk itu saya tanya, masih hafal enggak lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila? Hafal semua ya? Nanti kita akan bernyanyi bersama, bisa? Bisa. Oke, sudah. Maka dari itu silakan semua berdiri. Langkah Anda untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk hitung dari sini, 1, 2, 3. Sedia
partisipasinya sudah menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Boleh? Oke, karena kalian tadi sudah menyanyikan lagu nasional sebagai nilai-nilai penguatan karakter atau PPK, sekarang Pak Guru mau tes dulu semangat belajar kalian. Kira-kira masih semangat atau tidak? Dengan cara kita akan melaksanakan yel-yel tepuk semangat. Masih tahu semua kan? Masih. Pak Guru cek semangat kalian. Tepuk semangat. Seperti itu kalau belajar itu harus semangat, jangan malas-malas, karena tugas dari seorang siswa harus tanamkan jiwa semangat untuk belajar, karena salah satu contoh sifat atau sikap patriotisme itu adalah semangat dalam belajar. Oke, sudah. Sebelum kita memulai, kita akan absen dulu, akan Pak Guru cek kehadiran Anda, apakah Anda semua hadir dalam satu kelas ini dengan jumlah 32. Ibu ketua kelas? Ketua kelas? Berapa jumlah? 32 atau? Ya. Oke, 32 dan saya akan absen ya, dengan nama bagi yang tidak hadir bilang alfa dan bagi yang hadir tolong angkat tangan. Paham semua? Oke, ya cukup. Kelas 7B. Aira Datum Sola. Hadir. Al-Fajri Manggu. Hadir. Inaya Podaito. Hadir. Anastasia Regina Kantohe. Sakit, Pak. Sakit? Ya. Ada surat sakit? Ada. Kapan dimasukkan? Tadi pagi. Oh, baru tadi dia sakit. Oke. Jadi berapa orang tidak hadir? Ketua kelas? Berapa orang tidak hadir? Dua orang. Yang satu orang atas nama siapa? Dimas Rompis. Dimas Rompis ada keterangan apa? Tidak ada keterangan. Apa ya? Oke, berarti jumlah kalian itu ada 32 dan kalian yang hadir itu hanya 30 yang hadir. Berarti 2 orang tidak hadir, 1 orang keterangan sakit dan 1 orang tidak ada keterangan. Oke, yang lain tetap semangat dalam belajar ya. Ya. Oke, baik. Anak-anak semua, coba perhatikan di slide depan. Semua perhatikan slide depan. Nah, ini merupakan indikator pencapaian kompetensi yang kita akan capai pada pembelajaran kali ini. Dimulai dari KI 1 atau kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Dan dari kompetensi ini saya akan rumuskan ke dalam tujuan pembelajaran nanti. Dan akan saya bacakan apa-apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, yaitu tujuan pembelajaran. Perhatikan semua di slide. Ini ada tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran yang pertama. Saya bacakan. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik memiliki rasa syukur terhadap keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang kedua, ini tujuan pembelajaran yang kedua. Melalui kegiatan pembelajaran yang disajikan dalam media PowerPoint, siswa dapat menganalisis perilaku, toleransi, keberagaman dengan baik. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui penyajian tayangan gambar dan video di PowerPoint, siswa dapat menelaah perilaku, toleransi antar golongan, ras, agama, dan suku dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan pembelajaran nanti diskusi dengan guru, siswa dapat menelaah, jadi perbandingan perilaku toleransi dan intoleransi. Jadi ini ya, ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Maka dari itu tetap fokus dalam belajar, jangan ada yang main-main. Setelah ini kita akan masuk di materi inti pembelajaran hari ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk di materi inti, saya akan menanyakan dulu. Kira-kira siapa yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Saya, Pak. Materi sebelumnya membahas tentang keberagaman yang meliputi keberagaman suku, ras, dan agama serta penyebab terjadinya keberagaman itu.
Oke, tepuk tangan dulu untuk Inaya Kodisho. Nah, itu tadi sudah dijawab oleh teman kalian bersama Inaya Kodisho tentang materi yang sebelumnya dipelajari, yaitu kita mempelajari tentang keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, sekarang materi yang kita akan pelajari adalah ini, perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kemarin kalian belajar tentang keberagamannya apa-apa, bentuk keberagamannya apa-apa, penyebab keberagaman apa-apa, atau faktor yang mempengaruhi keberagaman itu apa. Nah, sekarang yang kalian akan pelajari adalah bagaimana perilaku atau sikap kalian terhadap keberagaman itu sendiri. Paham sampai sini? Paham. Oke, yuk. Nah, ini merupakan materi besar hari ini yang kita akan pelajari di bab ini, yaitu perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan ini adalah peta konsepnya. Semua perhatikan di slide. Ini adalah peta konsep hari ini. Pertama adalah kita akan mencari tentang makna toleransi terhadap keberagaman, dan yang kedua adalah perilaku toleransi terhadap agama, suku, ras, dan antar golongan. Nah, ini dia. Di sini Pak Guru akan tanya dulu kepada kalian. Tahukah kalian? Tahu nggak? Apa sih itu toleransi? Ada yang tahu apa itu kata toleransi atau makna atau arti dari toleransi? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Pak. Silakan berdiri kalau ingin menjawab. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap yang saling menghargai dan menghormati antar sesama. Oke, sikap yang menghargai dan menghormati antar sesama. Tepuk tangan dulu. Oke, tadi sudah dijawab pertanyaannya. Apa sih itu toleransi? Toleransi yang dikatakan tadi adalah sikap yang mengutamakan saling menghargai dan menghormati. Karena kita hidup di tengah banyaknya keberagaman, maka sikap yang perlu ada dalam diri Anda itu adalah sikap untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan toleransi. Nah, pertanyaan kedua, apa pentingnya sikap toleransi itu? Kira-kira tadi sudah dijawab untuk saling menghormati dan menghargai. Sekarang pentingnya dari sikap menghargai atau toleransi itu apa? Siapa yang bisa menjawab itu? Silakan. Sikap toleransi sangat penting karena hidup di dalam banyaknya perbedaan, dibutuhkan sikap untuk saling menghargai perbedaan. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, tadi baik ya jawabannya. Sikap toleransi sangat penting karena di tengahnya banyaknya perbedaan dan keberagaman, maka sangat krusial dan sangat vital sikap toleransi itu sangat dibutuhkan. Karena apabila kalian tidak punya sikap toleransi, maka ada di pertanyaan ketiga, bagaimana jika seluruh manusia tidak mempunyai sikap toleransi? Nanti akan balance atau akan nyambung dengan jawaban yang tadi. Atau siapa yang bisa menjawab pertanyaan ketiga? Silakan berdiri dan silakan dijawab. Kacau balau bahkan akan terjadi perang antara sesama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, itu tadi sudah dijawab. Apabila atau bagaimana jika manusia tidak memiliki sikap toleransi? Tadi sudah dijawab. Kehidupan akan semakin kacau, semakin rusuh, dan tidak ada sikap saling menghargai. Maka dari tidak adanya sikap saling menghargai dan menghormati itu, disitulah akan muncul biang kerok kerusuhan, kekacauan, dan lain sebagainya. Karena tidak mempunyai sikap toleransi tadi atau tidak mempunyai sikap saling menghargai tadi. Dan dari situ akan munculnya kerusakan kehidupan sosial di tengah-tengah keberagaman yang ada. Paham maksud ini? Paham. Nah, ini yang makna toleransi tadi. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman perlu menerapkan sikap toleransi. Jadi toleransi itu mampu menghadirkan suasana kedamaian, ya, bukan suasana yang mengacaukan.
Kemudian inilah bentuk perilaku toleran yang akan dipelajari, yaitu perilaku toleran terhadap agama, suku, ras, dan antar golongan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya akan menginformasikan dulu pada kalian bagaimana mekanisme atau garis besar pembelajaran hari ini. Pertama, kalian ada aktivitas mengamati, kemudian diskusi, presentasi, dan terakhir evaluasi yang sudah saya sediakan adalah soal sebanyak 5 nomor untuk mengevaluasi sampai di mana pemahaman kalian terhadap materi yang kami pelajari. Bukan hanya itu, di sini juga ada bentuk penilaian. Penilaian pertama adalah penilaian sikap sosial. Di situ kalian akan saya nilai bagaimana kerjasamanya kalian sesama kelompok, cara kalian berinteraksi, cara kalian saling membantu antara sesama kelompok atau teman. Kemudian yang kedua adalah penilaian sikap spiritual. Contoh, yang tadi kalian berdoa. Jadi Bapak lihat tadi yang lain berdoa itu ada yang main-main, ada yang tidak serius dalam berdoa. Ketika dibilang berdoa, tidak ada yang berdoa benar-benar berdoa, tidak ada yang kepalanya merunduk. Oke? Kemudian paling terakhir adalah setelah spiritual ada keterampilan. Keterampilan di sini nanti sebentar kalian di situ didiskusi. Di situ ada keterampilannya, ada penilaiannya, cara menjelaskan, cara menjawab, memberi tanggapan dan memberikan pertanyaan. Di situ akan kau nilai. Kemudian yang paling terakhir adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan akan dinilai melalui tes formatif yang sudah saya sediakan melalui print out soal sebanyak 5 nomor. Oke, paham ya? Paham. Oke, untuk selanjutnya perhatikan slide. Nah, ini aktivitas kalian, yaitu saya akan langsung mengorientasikan kajian kalian masalah apa yang akan dipelajari hari ini. Namun sebelum kita masuk di kegiatan inti, ya dengar ya, sebelum masuk di kegiatan inti, coba yang tidak berkaitan dengan materi atau mata pelajaran hari ini itu disingkirkan dulu. Tempat minum tolong disingkirkan. Yang ada bawa tas taruh di belakang kursi dulu itu tas. Buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan PPKN disingkirkan dulu atau taruh dalam laci. Paham ya? Paham. Oke, kalau sudah perhatikan di slide. Di sini kalian akan mengamati suatu objek dalam bentuk video. Apa itu? Kalian sama-sama akan menyimak secara bersama-sama. Nanti sebentar nanti apa yang ditayangkan di video itu yang akan kalian diskusikan secara berkelompok. Paham ya? Paham. Cukup ya? Oke, nah ini kita masuk di kegiatan utama atau kegiatan pertama dalam pembelajaran kali ini, yaitu mengamati tayangan video. Kalian amati secara bersama-sama itu video yang ada di slide. Apa isi video itu? Apa latar cerita video itu? Nanti sebentar nanti kalian akan jawab melalui KPD. Paham semuanya? Paham. Maka dari itu silakan konsentrasi Anda di video. Dengarkan apa isi dari cerita video itu sendiri. Oke? Dengarkan KPD. Silakan dibaca juga. Tanya Anda ini dalam program Hello banget. Tidak Bang. Aksi intoleransi di lingkungan sekolah yang dilakukan oknum guru kembali terjadi. Kali ini perihal adanya seorang siswa non-muslim yang maju sebagai ketua OSIS di salah satu SMA negeri di Jakarta. Diduga aksi intoleransi guru yang menghalangi siswa non-muslim maju sebagai ketua OSIS itu terjadi di SMA Negeri 52 Jakarta Utara. Rekaman saat lebih dari satu buku mengatur strategi agar siswa non-muslim itu tak bisa maju sebagai ketua OSIS tersebar. Dalam rekaman suara yang terlihat di Jakarta.com, terdengar percakapan antara dua guru laki-laki dengan seorang yang diduga siswa panitia pemilihan ketua OSIS. Sang guru itu mencari siasat agar satu dari tiga bakal calon ketua OSIS yang berada non-muslim bisa digugurkan tanpa sepengetahuan siswa tersebut. Dalam kemudian seorang guru yang disebut bernama Pak Irul datang dan ikut dalam upaya menghalangi siswa non-muslim itu maju sebagai ketua OSIS. Guru dalam rekaman tersebut kemudian menjelaskan bahwa ketua OSIS harus beragama Islam, seakan sudah menjadi keharusan di SMA 52 Jakarta.
Yang mengaku tak mau dikelola lagi seperti beberapa tahun silam ada siswa non-muslim menjadi ketua OSIS. Melansir dari Jakarta.com, guru tersebut kemudian menyebut bahwa keharusan kepemimpinan harus dipegang oleh muslim bukan hanya di jajaran siswa, tapi juga terjadi di kalangan guru di sekolah tersebut. Guru tersebut pun meminta pembicaraan ini tak sampai bocor dan siswa non-muslim itu tak sampai maju sebagai ketua OSIS. Mendengar hal itu, salah satu siswa kemudian menegaskan ucapan sang guru perihal pencoretan bakal calon ketua OSIS murni karena masalah agama, bukan karena kompetensinya. Kemudian guru tersebut menegaskan bahwa pemilihan pemimpin haruslah seagama. Mengenai adanya dugaan intoleransi yang dilakukan guru perihal pemilihan ketua OSIS, anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Imam Madian mengatakan pihaknya sudah mendengar informasi tersebut. Kata Imam, peristiwa intoleransi itu terjadi di SMA Nomor 2 Jakarta Utara. Imam menegaskan akan mengkonfirmasi hal tersebut dan akan menindak tegas oknum guru yang bersangkutan untuk memberi efek jerah. Sebab aksi intoleransi semacam ini sudah berulang kali terjadi di berbagai sekolah di Jakarta. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post Studio. Oke, sudah? Sudah simak semua kan videonya kan? Sudah tahu apa isi beritanya, ceritanya apa, latar belakang bapaknya apa, dan masalahnya itu apa? Paham ya? Nah, itu terjadi di lingkungan sekolah dan itu menurut saya sebagai guru sangat miris. Sama kayak di sekolah kita juga ada yang beragama Kristen dan ada juga yang beragama Islam. Dan mudah-mudahan itu tidak akan terjadi di sini dan itu yang akan kita pelajari nanti. Hasil dari pembelajaran video itu implementasinya akan kalian implementasikan dalam pergaulan kalian di lingkungan SMP Negeri 1 Balongan Timur. Bisa? Bisa. Nah, tadi kalian sudah mengamati video, menyaksikan video. Nah, untuk menjawab masalah tersebut, di sini saya sudah menyediakan 4 pertanyaan yang nanti kalian akan diskusikan bersama-sama dengan kelompok, dijawab bersama-sama dengan kelompok. Hasil diskusi dan jawaban kalian berkelompok nantinya akan dipresentasikan di depan. Nah, ini dia pertanyaan pertama. Apa tanggapan Anda terhadap peristiwa tersebut? Yang kedua, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Kenapa? Mengapa? Kemudian, apa yang harus kita lakukan jika agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi, entah mau di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan kalian tempat tinggal. Kemudian yang keempat, bagaimana sikap kalian terhadap kejadian itu apabila itu terjadi di sekolahmu? Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita masuk di tahap selanjutnya, yaitu kalian akan saya bagi kelompok menjadi 4 kelompok dan saya akan random. Caranya merendam itu adalah dengan saya suruh hitung 1 sampai 4. Oke, sekarang kalian akan dibagi kelompok secara heterogen. Maka dari itu saya akan acak. Jadi saya akan suruh hitung dari situ 1 sampai 4. Batasan hitungannya 1 sampai 4. Setelahnya itu 1 sampai 4. Jadi siapa yang dapat nomor 1, ya kelompok 1, sama dapat nomor 2 berarti dia kelompok 2 dan seterusnya. Paham ya? Oke, mulai dari sini sekarang itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, Tiga, empat. satu. Oke, sekarang ingat. Siapa yang dapat nomor urut 1 kalian? Oke, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, ingat baik-baik itu ya. Siapa yang dapat nomor 1 dia kelompok 1. Siapa dapat nomor urut 2 berarti dia kelompok 2. Dan ingat pengaturan tempat duduk. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sebelah, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Berarti di tengah kosong. Paham? Oke, silakan membantu kelompoknya masing-masing. Kita masing-masing. Sudah? Proses saya gimana sih? Ini sana.
Semua sudah pada posisi kelompoknya masing-masing? Ya. Oke, mana kelompok 1 tangan? Kelompok 2, 3, kelompok 4. Oke, kalian sudah berbagi kelompok, sudah duduk dengan kelompok, dan saya akan membagikan LKPD dan bahan ajar atau modul ajar. Ditambah dengan buku paket sebagai bahan lainnya atau sumber belajar lainnya untuk mencari referensi materi terkait dengan pembahasan hari ini. Oke, dengar sini. Dengar sini, kita masuk ke tahap ketiga. Coba lihat, coba angkat LKPD sudah sama kan? LKPD sudah ada, bahan ajar sudah ada? Oke, dengar ya. Untuk menjawab 4 pertanyaan tadi, 4 pertanyaan. Nah, ini 4 pertanyaan ini juga ada di LKPD. Lihat di LKPD, dan di LKPD juga itu saya memuat link YouTube terkait dengan video tadi. Jadi bagi siapa yang ingin melihatnya melalui video itu, silakan juga cari materi di internet. Punya handphone kan? Nah, silakan gunakan handphone untuk mencari materi-materi yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan 4 pertanyaan ini, dan materi yang relevan dengan untuk video. Jadi nanti lihat di internet juga boleh, di buku ajar juga, bahan ajar juga boleh, di LKD bahan ajar juga itu ada ini, ada materi, silakan dibuka di situ. Kemudian ada buku paket juga untuk menambah materi yang kalian akan cari nanti. Paham ini? Paham. Oke, waktu Anda 10 menit dari sekarang. Waktu tetap berjalan, silakan dikerjakan, didiskusikan dengan kelompok. Apabila ada yang belum jelas, silakan ditanyakan, dan apabila sudah jelas, silakan diisi, dianalisis, dianalisa, kemudian dijawab 4 pertanyaan tadi. Nanti setelah itu kalian akan maju di depan secara keseluruhan berkelompok dan akan presentasi, dan juga ada yang bertanya. Oke, sudah selesai semua? Sudah selesai, kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah selesai? Sudah selesai kelompok 4? Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita masuk di tahap selanjutnya, yaitu menyajikan hasil karya dan bentuk atau modelnya. Itu kalian harus presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas, dan bagi ada yang kelompok ada yang ingin bertanya terkait dengan hasil presentasi dari kelompok lain, itu dipersilakan. Oke, kelompok berapa yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok berapa? Oke, kelompok 1 tepuk tangan dulu, kelompok 1. Oke, jadi ini kelompok 1. Untuk kelompok 2, 3, dan 4 tolong disimak, dan apabila ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan bertanya, dan bagi yang ada ingin menanggapi, silakan juga saling menanggapi. Nanti di situ ada nilai diskusinya. Paham?
kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Oke, silakan dimulai kalau sudah siap. Perkenalkan, nama saya Irma Sola. Saya perwakilan dari kelompok 1. Menurut kami, pada tayang video tersebut merupakan sikap yang tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang guru, di mana telah terjadinya muncul sifat intoleransi dengan mengangkat agama. Peristiwa tersebut terjadi karena tidak adanya sikap saling menghormati antar sesama umat beragama. Hal yang paling utama untuk mencegah tumbuhnya sikap intoleransi menurut kami yakni lebih mengutamakan nilai-nilai kesadaran dalam diri untuk saling menghargai segala bentuk perbedaan. Sudah? Oke, mana tepuk tangannya untuk kelompok 1? Sangat bagus presentasinya hari ini terkait dengan apa yang disajikan, menjawab permasalahan yang sudah disajikan dalam bentuk video, dan saya persilakan untuk kelompok lain apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya ke kelompok 1. Oke, kelompok berapa yang ingin bertanya? Oke, silakan bagi yang ingin. Kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kopina Yapudeito dari kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2 untuk kelompok 1. Menurut kelompok 1, apakah dengan sikap menghormati perbedaan dapat muncul sikap toleransi? Terima kasih. Itu pertanyaannya, apakah dengan hanya kesadaran ya? Apakah hanya dengan kesadaran? Apakah sikap toleransi itu akan sendirinya muncul? Nah, itu pertanyaan. Sudah? Sudah. Oke, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2, dan kelompok 2 silakan menyimak apa yang menjadi jawaban dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Menurut kami, ya, dengan adanya sikap menghormati setiap perbedaan tentunya akan terjalin sikap toleransi dalam setiap kehidupan dan bermasyarakat. Ya, kelompok 1 sudah menjawab. Benar, dengan adanya kesadaran, maka dengan sendirinya sikap saling menghormati dan menghargai itu akan tumbuh di dalam diri seseorang. Kelompok 2 sudah bisa tanggapi itu? Bisa tangkap pertanyaannya? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mari berikan aplaus. Silakan duduk ke tempat duduk semula. Dan untuk selanjutnya kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Oke, berarti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingatkan lagi, apabila di akhir ada yang ingin bertanya, silahkan. Dan perkenalkan, saya Kopina Yapudeito dari kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari hasil diskusi kami kelompok 2, bahwa yang terjadi dalam peristiwa itu adalah tindakan rasis atau tindakan intoleransi di lingkungan sekolah, di mana terdapat sikap yang masih membedakan manusia dari segi agama. Penyebab terjadinya peristiwa ini yakni adanya sikap dari oknum yang tidak bisa menerima adanya perbedaan di lingkungan sekitar, serta tidak adanya sikap yang menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan di dalam keberagaman. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi tidak terjadi lagi peristiwa tersebut, menurut kami, yakni kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme terhadap keberagaman. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu, baik sekali. Dan atas perhatian, kelompok 2 bertanya ke kelompok 1, jadi kelompok 1 sekarang yang bertanya ke kelompok 2. Perkenalkan diri, siapa dan dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Riznola. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Menurut kelompok 2, apa yang dimaksud dengan tindakan rasis? Oke, jadi pertanyaannya, tadi kan disinggung ada rasis. Sekarang kelompok 2 tanya, apa sih itu rasis? Menurut kelompok 2 apa? Bisa minta waktu. Silakan, kalau ingin menjawab silakan bantu dengan teman-teman yang lain. Kelompok 2 yang bertanya silakan menyimak ya. Dan dengarkan apa yang menjadi jawaban dari kelompok 2. Silakan. Nah, baik, menurut kelompok kami, rasis adalah sebuah tindakan yang menjurus pada sikap intoleransi terhadap perbedaan yang ada, sehingga memunculkan ketersinggungan perasaan kepada manusia yang lain. Oke, sudah? Sudah dijawab? Oke, bagaimana pertanyaan? Cukup? Atau ada tanggapan? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Ada lepas semangatnya nih, guru cek ulang dia atau guru cek ulang jiwa semangatnya kalian. Mana terus semangat, terus semangat. Kalau kalian harus mulai muda, mulai jiwa-jiwa kebosanan itu sudah harus kompak lagi. Oke, kalau sudah siap, silakan dipresentasikan. Ya baik, terima kasih. Menurut hasil pengamatan kami dari kelompok 3, bahwa yang terjadi adalah sikap intoleransi di mana ada pembatasan kebebasan dengan membedakan keyakinan seseorang. Menurut kami, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan sikap toleransi di lingkungan sekolah. Adapun yang bisa kita lakukan agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi adalah dengan menanamkan rasa hormat dan menerima seluruh keberagaman serta menempatkan keselarasan sebagai hasil perbedaan. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk presentasi dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nurul Kafiamu dari kelompok 4. Saya akan bertanya, menurut kelompok 3, apa yang membedakan sikap intoleransi dan toleransi? Oke, kalau sudah, yang bertanya silakan jawab apa? Menyimaknya, dengarkan, dan kalau ada tanggapan silakan tanggapi. Oke, silakan. Menurut kami, sikap toleransi yaitu sikap yang mengedepankan saling menghargai dan menghormati antar sesama dengan berbagai perbedaan. Sedangkan intoleransi adalah kebalikannya, yakni sikap yang membenci terhadap perbedaan atau sikap yang tidak mau menerima akan perbedaan. Bertanya, silakan dimulai. Perkenalkan, nama saya Nurul Kafiamu, saya kelompok dari kelompok 4. Dan dari hasil diskusi kami kelompok 4, tayangan video tersebut menceritakan tentang peristiwa yang terjadi dengan sikap yang tidak menghargai perbedaan keyakinan atau sikap intoleransi terhadap perbedaan tertentu. Peristiwa ini terjadi karena hilangnya akal sehat dalam melihat keberagaman yang muncul di tengah kehidupan masyarakat, serta kurangnya sikap mengakui adanya perbedaan itu sendiri. Sudah? Oke, kelompok 4 sudah presentasi. Mana tepuk tangan untuk kelompok 4? Perkenalkan, saya Cisla 5, perwakilan dari kelompok 3. Menurut kelompok 4, apa sikap kita terhadap keberagaman? Ada kelompok lain boleh? Apalagi yang lain? Sudah? Nanti pas yang menjawab, yang bertanya silakan disimak, didengarkan apa yang menjadi jawaban dari kelompok 4. Silakan. Hasil pertanyaan kedua. Sikap kita harus mengedepankan sikap toleransi atau saling menghargai dan menghormati sesama, walaupun itu berbeda dari segi agama, ras, serta suku tertentu. Karena dengan menjaga sikap menghormati, kita akan selalu hidup. Oke, tepuk tangan dulu. Tahap selanjutnya yaitu menganalisa dan mengevaluasi. Maka dari itu, silakan kembali ke tempat duduk semula karena kita akan masuk di tahap akhir. Anda 15 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Apabila ada soal yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Oke, waktu sudah habis. Sudah selesai mengerjakan semua? Sudah. Tangannya belum? Sudah perhatian? Oke, sudah semua. Maka dari itu, silakan yang di belakang, dengar. Yang di belakang silakan dikasih ke temannya yang di depan, nanti temannya di depan yang kumpul dan diantar saya. Silakan. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa menjadi kesimpulan? Silakan berdiri dan simpulkan. Perilaku yang harus diutamakan di dalam keberagaman adalah sikap toleransi dan saling menghargai dan menghormati di antara berbagai perbedaan.
Oke, kita ulang dulu ya, sudah memberi kesimpulan. Oke, terima kasih sudah menyimpulkan, dan tentunya kesimpulan tadi yang sudah dibacakan itu benar, karena inti dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk lebih menekankan kita untuk selalu mempunyai sikap dan menanamkan sikap toleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai untuk menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai menghormati segala bentuk perbedaan dalam bentuk apapun, berbeda-beda dalam bentuk etnis, agama, ras, dan antar golongan. Yang paling utama adalah tanamkan nilai-nilai sikap toleransi dalam diri Anda. Itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Dan untuk selanjutnya, nah, kita sekarang masuk di refleksi. Nah, tujuan dari refleksi adalah untuk mengetahui bagaimana konteks atau desain pembelajaran kita pada hari ini, dan untuk mengetahui seberapa jauh kualitas pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Silakan dijawab. Apa? Silakan. Yang pertama yang kami dapatkan itu Diskusi, presentasi, meningkatkan sikap sosialisasi. Oke, tepuk tangan dulu. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung? Senang? Sebesar berapa ingat? Karena metode pembelajarannya sangat menarik. Oke, karena metode pembelajarannya sangat menarik, karena Pak Guru menggunakan metode ceramah 1, diskusi, tanya jawab, dan ada penugasan. Nah, yang kedua, apa masih ada yang membingungkan atau kalian belum pahami selama pembelajaran? Paham semuanya? Oke. Yang terakhir, setelah pembelajaran ke depannya nanti target kalian apa? Kira-kira. Yang mulai, jawab. Yang saya harapkan dan juga teman-teman adalah lebih serius ke depannya, dan Terus? juga bisa lebih aktif lagi di metode pembelajaran yang sama. Oke, ya. Nah, terima kasih 4 pertanyaan itu akan saya tampung, dan untuk kedepannya nanti kualitas pembelajaran lebih baik. Nah, ini kita ada di penghujung, maka dari itu tadi sudah dibuka dengan doa, dan sekarang juga harus tutup dengan doa juga, supaya kita tetap mendapatkan berkah dengan apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Oke, siapa yang ingin maju ke depan untuk memimpin doa? Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah selesai. Silakan kembali ke tempat duduk. Dan nah, ini pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih yang sudah berdoa, dan saya informasikan bahwa minggu depan kita akan pelajari materi yang baru, yaitu kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Ini di bab 5 di halaman 115. Maka dari itu saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat dan silakan menunggu jadwal berikutnya ya. Tidak ada yang keluar, menunggu guru baru yang masuk. Oke, thank you. Yeah.